Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPA kelas 6 tema 2 subtema 1 dengan judul adaptasi atau penyesuaian tumbuhan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dapat kita terima nanti dapat berguna untuk kehidupan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Penyesuaian diri ini disebut juga dengan adaptasi ya. Makhluk hidup yang ada di sekitar kita ada yang hidup sendiri, soliter, dan ada yang hidup secara berkelompok atau koloni. Di sendiri itu dinamakan soliter, kalau berkelompok dinamakan koloni. Tujuan hewan hidup berkelompok yaitu yang pertama melindungi diri dari pemangsa, yang kedua untuk memudahkan mereka mencari makan. Contohnya ada semut dan gajah hidup secara berkelompok ya. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama xerofit, yang kedua hidrofit, yang ketiga higrofit, yang keempat tumbuhan yang hidup di daerah yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kita akan bahas satu persatu ya. Tumbuhan melakukan penyesuaian bentuk tubuh dan fungsi tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit, tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Xerofit itu kering ya. Ciri-cirinya, yang pertama permukaan daun dilapisi lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, daun berbentuk duri. Yang ketiga, akar panjang untuk mencari air. Dan yang keempat, batang mengandung cadangan air yang banyak. Contohnya adalah kaktus dan lidah buaya. Jadi di lingkungan kering contohnya adalah padang pasir ya. Yang kedua adalah tumbuhan hidrofit, adalah tumbuhan yang hidup di air. Ciri-cirinya yang pertama kutikula tipis. Kedua, batang berongga agar dapat mengapung di atas air. Yang ketiga, stomata banyak di kedua sisi daun. Dan yang keempat, daun datar agar dapat mengapung di permukaan air. Contohnya adalah teratai dan enceng gondok ya. Jadi fungsi-fungsinya adalah seperti tersebut. Yang ketiga adalah higrofit. Ciri-ciri tumbuhan higrofit, daun yang lebar dan tipis. Permukaan daun memiliki banyak stomata untuk mempercepat penguapan. Contohnya talas dan keladi. Stomata ini alat pernapasan tumbuhan ya. Nah, higrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Contohnya adalah talas dan keladi. Yang keempat adalah mesofit, tumbuhan yang tidak di lingkungan kering dan tidak terlalu basah ya. Jadi di antaranya contohnya adalah mangga dan pepaya.
Selain untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga beradaptasi untuk yang pertama menarik hewan penyerbuk. Contohnya adalah lebah ya, hewan penyerbuk ini. Yang kedua mendapatkan nutrisi. Yang ketiga melindungi diri dari pemangsa. Contohnya pada mawar, jarak, kecubung, dan putri malu. Yang pertama adalah tumbuhan enceng gondok dan teratai. Ciri-cirinya pangkal tangkai daun memiliki banyak rongga udara yang berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Yang kedua, permukaan daun dilapisi lapisan lilin yang tebal sehingga tidak akan membusuk walaupun terkena air. Yang ketiga, akar enceng gondok lebat dan berserabut untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Ini adalah fungsi-fungsi bagian tumbuhan dari enceng gondok dan teratai. Yang kedua adalah kantong semar. Daun kantong semar termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Nah, jadi di dalam kantong ini ada cairan ya, cairannya yaitu nektar dan enzim pencernaan. Serangga akan terjebak dalam kantung karena tertarik dengan nektar. Tubuh serangga kemudian tercerna oleh enzim pencernaan. Yang ketiga adalah Venus flytrap. Daun tumbuhan Venus berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Yang kedua, daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Nah, mangsanya ini adalah contohnya lalat dan serangga ya. Nah, jadi akan menarik perhatian dari lalat tersebut dan menangkapnya. Yang keempat, kaktus. Batang membesar dan berdaging digunakan sebagai tempat menyimpan air. Permukaannya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Kaktus mengurangi penguapan air lewat daun yang berbentuk duri. Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Akar panjang dan banyak serabutnya untuk memperluas daerah penyerapan air. Yang kelima adalah bakau. Habitat bakau berlumpur dan didominasi oleh pasir. Bakau ini bisa disebut mangrove ya, bakau atau mangrove. Oleh karena itu, tumbuhan bakau beradaptasi dengan memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak pantai. Jadi biasanya bakau ini tumbuh di daerah pesisir pantai, berfungsi untuk mencegah ombak atau abrasi ya, yang mengikis tanah di pinggiran pantai. Yang keenam adalah pohon jati. Pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya atau disebut juga meranggas. Daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Ya, jadi fungsi meranggasnya daun jati, bisa pohon mauni maupun yang lain adalah untuk mengurangi penguapan di musim kemarau. Yang selanjutnya adalah mawar. Duri pada tumbuhan mawar berguna untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan. Nah, jadi fungsi duri ini adalah melindungi si mawar tersebut agar tidak dimakan hewan pemangsa. Duri dapat tumbuh di beberapa bagian tumbuhan mawar seperti batang, buah, atau daun. Tapi biasanya terdapat di batang ya. Yang selanjutnya adalah jarak dan kecubung. Semua bagian tumbuhan kecubung mengandung racun, terutama bagian daun dan bijinya.
Zat erisin pada biji jarak beracun tetapi bermanfaat sebagai sumber bahan bakar alternatif atau yang biasa disebut dengan biogas. Yang selanjutnya adalah putri malu. Daun putri malu ketika disentuh akan mengatup dan seperti layu. Mengatupnya daun putri malu bersifat sementara. Tujuannya adalah membuat hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Coba kita lihat videonya ya. Video mengatupnya daun putri malu apabila kita sentuh, apabila terkena rangsangan ya. Nah, seperti itu. Jadi hewan yang akan memangsanya mengira bahwa daun tersebut sudah layu dan tidak enak untuk dimakan ya.